Aku adalah putri yang paling membuat ayahanda raja pusing. Sangat keras kepala dan selalu berpatokan pada hukum. Tulisan Tuan Putri ini sungguh memancarkan aura seorang penguasa dunia. Aku langsung mengikat guru besar itu dan menjebloskannya ke pengadilan kuil Dali. Aku menuduhnya berniat makar dan mencelakai keluarga kerajaan. Ayahanda hanya bisa pasrah dan menghukumku menyalin buku pedoman wanita sebanyak 100 kali. Setelah pernikahan agung kami, suamiku malah membawa pulang seorang teman wanita kesayangannya. Mereka berdua asyik berbalas puisi di ruang baca. Tuan Putri, suami Anda sering bilang, kalau saja saya lahir di keluarga kerajaan, saya pasti tidak akan kalah hebat dari Anda. Anda lihat mahkota burung phoenix ini. Kalau saya yang memakainya, bukankah terlihat sangat cocok juga? Istriku, Hongxiu itu cuma bercanda. Tolong, jangan dimasukkan ke hati. Ada rakyat jelata yang berani menyamakan dirinya dengan Tuan Putri, berniat makar dan merebut tahta. Sampaikan perintahku. Tutup rapat semua gerbang kediaman ini. Tangkap semua orang di ruangan ini. Jangan sisakan satu pun. Kakanda Yunzeng, tolong aku. Apa kau sudah gila? Ini adalah kediaman Tuan Putri. Bukan markas Kementerian Hukum. Apalagi penjara. Hongxiu itu tamuku. Atas dasar apa kau asal menangkap orang? Atas dasar hukum agung dinasti Zhou, bab 3, pasal 120. Rakyat jelata manapun yang berani memakai barang khusus keluarga kerajaan, hukumannya adalah pancung, dan barang siapa yang melanggar tata krama kerajaan akan dihukum mati perlahan. Barang siapa yang tahu tapi tidak melapor atau ikut bersekongkol akan dihukum sama beratnya. Aku ini adalah putri pelindung negara. Statusku setara dengan seorang pangeran. Mahkota burung phoenix berhias 9 burung pegar ini adalah hadiah langsung dari ayahanda raja. Ini adalah lambang keagungan dan statusku. Dan seorang wanita rakyat jelata rendahan bukan cuma berani menyentuhnya secara diam-diam, tapi juga berani memakainya secara terang-terangan. Bahkan berani menyombongkan diri, berkata bahwa dia tidak kalah hebat dariku. Kalau ini bukan makar, lalu apa namanya? Tuan Putri, mohon ampun. Hamba benar-benar cuma penasaran. Hamba tidak tahu kalau ini adalah hukuman mati. Orang yang tidak tahu itu tidak bersalah. Kau tidak bisa membuang nyawa orang seenaknya seperti ini. Bagus sekali. Bertambah lagi satu dakwaan untukmu. Catat ini baik-baik. Pendosa Hongxiu mencoba lari dari hukuman dengan alasan tidak tahu apa-apa. Hukumannya diperberat 1 tingkat. Bawa dia pergi. Langsung jebloskan ke penjara kekaisaran. Mahkota di kepalanya itu. Jangan biarkan dia melepaskannya. Biar dia memakainya sampai masuk ke dalam sel tahanan. Biar para sipir penjara itu membuka mata mereka lebar-lebar. Melihat gaya angkuhnya yang sama sekali tidak kalah dari seorang putri. Kau tidak boleh menangkapnya. Dia itu apa? Memangnya status apa lagi yang dia miliki, sampai putri ini harus merasa takut? Jangan-jangan dia itu putri dari negara asing, kalau aku membunuhnya akan merusak hubungan diplomatik kedua negara. Liu Yunzeng, kalau memang begitu kenyataannya, hubunganmu dengan putri negara asing, itu sama saja dengan berkhianat dan memberontak pada negara. Putri ini akan pergi ke istana sekarang juga. Meminta ayahanda kaisar untuk memusnahkan 9 keturunan keluarga Liu milikmu. Dia adalah satu-satunya peninggalan mendiang guruku. Aku sudah berjanji pada guruku untuk selalu merawatnya, Zhao Luan. Kalau hari ini kau berani menyentuhnya, itu sama saja dengan menjebakku menjadi orang yang tidak bermoral dan tidak tahu balas budi. Para cendekiawan di dunia ini membaca buku-buku suci dan menjunjung tinggi kebenaran serta kesetiaan. Putri ini bertindak atas nama kehendak langit, membasmi pemberontak yang sudah melampaui batas. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Putri ini baru saja mengatakannya. Semua orang di ruangan ini, 9 keturunannya, tak akan ada satupun yang dibiarkan hidup. Karena kau adalah kaki tangannya. Maka berdasarkan hukum pidana keterlibatan, kau juga tidak akan bisa kabur. Pengawal, kurung Fuma di ruang baca. Tunggu sampai ada panggilan resmi dari Mahkamah Agung Kekaisaran. Zhao Luan, dasar kau wanita berhati ular. Untuk apa kau mengurung Yunzeng? Baru saja, putri ini menjebloskan Fuma dan wanita simpanannya itu ke dalam tahanan. Tak lama kemudian, ibu mertuaku langsung membawa orang-orangnya menyerbu masuk ke kediaman putri ini dengan penuh amarah. Kalau saja ini terjadi pada menantu perempuan dari keluarga biasa,
Sekarang ini, mungkin dia sudah pergi ke gerbang untuk berlutut memohon. Tapi, aku tidak mau bertaruh. Aku adalah junjungan, dan dia adalah bawahan. Kurang ajar, kau wanita keji. Untuk apa kau mengurung Yunzeng? Dan tanpa alasan yang jelas, kau mau membunuh Hongxiu. Kau sama sekali tidak punya belas kasih. Benar. Yunzeng itu hanya sedang membahas puisi bersama Nona Hongxiu. Itu adalah hal yang elegan. Kalau Tuan Putri sendiri tidak mengerti seni, ya sudah. Tapi kenapa harus teriak-teriak mau memukul dan membunuh? Aku sedang bicara denganmu. Kau ini mengerti tata krama tidak? Setelah masuk ke keluarga Liu, kau adalah menantu keluarga Liu. Saat ibu mertua bertanya, beraninya kau tidak menjawab. Nyonya tua, jika tongkat ini sampai memukulku, itu sama saja dengan percobaan pembunuhan terhadap keluarga kekaisaran. Membunuh anggota keluarga kekaisaran. Hukumannya adalah mati di tempat, dan seluruh keluarganya akan diasingkan sejauh 3.000 mil. Anda sudah tua, kaki Anda sudah tidak kuat. Perjalanan sejauh 3.000 mil itu, sepertinya tidak akan sanggup Anda selesaikan. Ujung-ujungnya, Anda akan mati di tanah pengasingan. Bahkan tidak ada yang sudi mengurus mayat Anda. Sangat menyedihkan, bukan? Kau memakai nama kaisar untuk menindasku. Aku ini ibu mertuamu. Dari segala kebajikan, berbakti kepada orang tua adalah yang utama. Ibu mertua, sepertinya Anda salah paham akan sesuatu. Aku ini putri dari Kekaisaran Zhou Agung. Menguasai 10.000 wilayah, dengan kedudukan setara pangeran. Liu Yunzeng itu hanyalah menantu kekaisaran. Statusnya, hanyalah seorang bawahan. Hormati junjungan lebih dulu, baru keluarga. Itulah ajaran leluhur kita. Dan juga, hukum negara Zhou Agung, Anda begitu melindunginya. Jangan-jangan, karena di dalam perutnya itu, sudah ada benih dari Liu Yunzeng, kan? Aku ingat betul, hukum negara menetapkan, jika menantu kekaisaran diam-diam memiliki anak, maka itu dianggap sebagai pengkhianatan, dan hukumannya adalah panjung. Nyonya tua, apa Anda lebih menginginkan anak di perut Hongxiu itu? Atau Anda ingin, seluruh keluarga Liu ini mati dibantai? Bawa pergi Zhao Yun. Ampuni hamba, Tuan Putri. Hamba tidak akan berani lagi. Hamba tidak akan berani lagi menyentuh mahkota Phoenix Tuan Putri. Tuan Putri, Tuan Fuma sering berkata, jika saja hamba lahir di keluarga kerajaan, hamba pasti tidak akan kalah hebat dari Anda. Anda lihat mahkota Phoenix ini. Bukankah hamba juga terlihat sangat pantas memakainya? Hongxiu cuma bercanda, Tuan Putri jangan dimasukkan ke hati. Hongxiu, aku kemari untuk memberimu satu kesempatan. Berharap mendapatkan satu hati yang setia. Hingga rambut memutih takkan terpisahkan. Apakah kau yang menulisnya? Benar, itu hamba. Tuan Putri, hamba dan Yunzeng benar-benar saling mencintai. Kumohon, restuilah kami. HMPH, kami ini cinta sejati. Di zaman feodal yang menindas ini, hanya jiwa kamilah yang benar-benar menyatu. Walaupun Anda seorang putri, Anda hanya bisa memiliki raganya, tapi tidak akan pernah mendapatkan hatinya. Mengikatnya terus di sisi Anda seperti ini. Tidakkah Anda merasa tersiksa? Asalkan Anda melepaskan hamba. Hamba bersedia membawa anak ini pergi jauh. Dan tidak akan pernah kembali ke ibu kota. Sudah selesai bicaranya. Aku sama sekali tidak peduli, apakah jiwa kalian menyatu atau tidak. Aku tidak tertarik. Aku hanya mendengar satu poin penting. Tadi kau bilang, membawa anak. Tidak. Pengawal, panggil tabib istana. Lapor, Tuan Putri Agung. Ini memang benar denyut nadi kehamilan. Usianya sudah lebih dari 2 bulan. 2 bulan. Sedangkan pernikahanku dengan Liu Yunzeng baru berjalan 1 bulan. HMPH. Hebat sekali cinta sejati ini. Hebat sekali alasan putri yatim mendiang guru itu. Menurut hukum Agung Zhou, perselingkuhan Tuan Fuma adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Dan wanita simpanan yang mengandung anak haram, yang berniat mengacaukan garis keturunan kerajaan. Kejahatannya setara dengan pengkhianatan pada raja. Hongxiu, bukankah kau sangat suka bicara soal cinta sejati? Aku akan mengabulkannya untukmu. Gantikan bajunya dengan pakaian yang bersih. Dan lagi, bersihkan mahkota Phoenix itu, lalu bawakan ke dalam untuknya. Baik. Kau, apa yang mau kau lakukan? Besok adalah perayaan ulang tahun ayahanda Kaisar.
Seluruh pejabat akan datang memberi penghormatan. Bukankah keluarga Liu selalu bilang kalau aku ini sangat pencemburu dan tidak punya hati? Aku berniat membawamu ke perjamuan itu. Di hadapan seluruh pejabat sipil maupun militer. Biar mereka semua melihat dengan jelas, siapa sebenarnya wanita simpanan Liu Yunzeng. Oh ya, bawa juga puisi-puisi cinta yang kau tulis selama di penjara itu. Serta semua barang pemberian Liu Yunzeng kepadamu, bawa semuanya. Karena kalian adalah cinta sejati. Maka kalian harus mengatakannya dengan lantang. Biar seluruh dunia tahu, bukankah begitu? Kita lihat saja, seberapa lama lagi kau bisa bersikap sombong. Sepertinya Perdana Menteri Liu sudah menyiapkan siasat untuknya. Yang mulia, hamba yang tua ini bersalah. Hamba gagal mendidik putra hamba dengan baik. Sungguh malang nasib keluarga hamba, hingga terjadi skandal memalukan ini. Ah, menteri kesayanganku, mengapa kau berkata seperti itu? Sejak putra hamba, Yunzeng, menikah dengan Tuan Putri. Dia selalu berbakti dan bekerja keras. Dan selalu menjaga batasan dirinya. Namun, Tuan Putri sungguh terlalu keras dan kejam kepadanya. Beberapa hari yang lalu, seorang kerabat wanita dari jauh datang ke kediaman kami. Dia hanya menumpang menginap selama beberapa hari. Tapi Tuan Putri, hanya karena sebuah candaan semata. Putri menggunakan hukuman sepihak dan menjebloskannya ke penjara. Bahkan, Putri berniat menghukum mati seluruh keluarga hamba. Tuan Putri juga melontarkan kata-kata kasar kepada hamba yang tua ini. Bahkan mengancam kami dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Sikapnya sangat arogan, dia sama sekali tidak menganggap hukum kerajaan ini ada. Itu sungguh membuat hati hamba hancur, Yang Mulia. Ayahanda, tidak apa-apa jika hamba yang harus menanggung penderitaan ini. Tapi Hong Xiu, dia hanyalah seorang wanita yang lemah. Hamba mohon belas kasihan ayahanda. Tolong, selamatkanlah dia. Anakku, apakah semua perkataan ini benar? Cih, akting yang sangat bagus. Karena kalian sangat suka berakting seolah-olah menjadi pihak yang paling tersakiti. Maka, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Menjawab ayahanda Kaisar, apa yang dikatakan Perdana Menteri Liu, separuhnya adalah kebenaran. Anak Anda memang telah menangkap orang itu. Dan anak Anda juga memang telah mengancam Nyonya Liu. Tindakan Tuan Putri kali ini, benar-benar keterlaluan. Tapi, semua yang kulakukan ini, murni berdasarkan hukum Da Zhou. Bawa dia masuk. Kanda Yunzeng, tolong aku. Menteri Liu bilang, aku ini kejam dan arogan. Para menteri sekalian, silakan nilai sendiri. Wanita ini, namanya Hong Xiu. Dia adalah wanita simpanan, yang disembunyikan oleh suamiku, Liu Yunzeng. Bahkan, dia sudah berbadan dua. Dan mahkota, yang ada di kepalanya itu, adalah mahkota burung phoenix pemberian ayahanda Kaisar untukku. Tuan Liu, tadi kau bilang, dia cuma wanita lemah yang tidak tahu apa-apa. Dia pernah bilang langsung padaku, kalau saja dia lahir di keluarga kerajaan, dia tidak akan kalah hebat dariku. Menurutku, ambisinya luar biasa tinggi. Jangan-jangan, dia ingin jadi kaisar wanita. Ini tidak mungkin. Ini pasti akal-akalanmu untuk menjebak dia. Kau yang memaksanya memakai mahkota itu kan? Ayahanda, ini adalah tumpukan surat yang disita dari kediaman Hong Xiu. Isinya, bukan cuma sekadar tulisan Liu Yunzeng, berbalas puisi dan rayuan cinta dengannya. Tapi juga ada janji busuk Liu Yunzeng bahwa saat ayahanda mangkat nanti, dia akan menceraikan dan membuangku. Lalu menjadikan Hong Xiu sebagai istri sahnya. Bahkan, dia sesumbar akan mengendalikan penerus tahta demi menguasai seluruh negeri. Dan menjadikan Hong Xiu, wanita paling berkuasa di dunia. Bukan cuma itu. Aku juga sudah menyelidiki. Menteri Liu, Anda telah menggelapkan dana dari Kementerian Keuangan. Mencuri uang kas negara, untuk diam-diam merekrut pasukan pembunuh bayaran. Ini, buku catatan keuangannya. Mahkamah Agung sudah memeriksanya. Dan buktinya, 100% akurat. Hebat, sungguh hebat keluarga Liu ini. Hebat sekali, menteri andalan kesayanganku ini. Pengawal. Jebloskan ayah dan anak keluarga Liu, beserta Hong Xiu itu, ke penjara bawah tanah. Sita seluruh aset kediaman Perdana Menteri, tangkap dan tahan semua pihak yang terlibat. Wanita berhati iblis. Dasar kau istri berdarah dingin. Aku ini suamimu, tahu. Kau menghabisi keluargaku, kau akan mati mengenaskan.
kau pasti akan menerima balasannya. A. Luo Er. Walau dosa keluarga Liu tak terampuni, tapi Hongxiu itu, bagaimanapun juga sedang mengandung. Menurut hukum yang berlaku. Ayahanda, tenanglah. Ananda tidak akan pernah salah menghukum. Bawa sepupunya yang tukang jagal babi dari barat kota itu ke pengadilan Dali. Aku akan membuat pejabat Liu mati tanpa penasaran. Laksanakan. Dia sedang hamil. Kalian tidak boleh membunuhnya. Ketua Pengadilan Dali. Hongxiu mengandung darah daging keluarga Liu. Hukum dinasti Zhou menyatakan, wanita hamil bebas dari hukuman mati. Aku harus melihat anakku lahir, benar. Aku sedang hamil. Kalian tidak bisa membunuhku. Aku ini wanita hamil. Kumohon, ampunilah hamba, Tuan Putri. Tuan Liu, rupanya kau sangat hafal hukum dinasti Zhou di luar kepala ya. Aku mendengarnya. Dan merasa sangat terkesan. Asalkan bisa bertahan lewati hari ini. Asalkan bisa bertahan sampai anak ini lahir. 3.000 pasukan rahasia yang disembunyikan ayah di luar kota. Masih belum ketahuan. Ditambah lagi paman kaisar, yang mulia Pangeran Kang. Pasti tidak akan tinggal diam. Tunggu saja, asalkan nyawaku masih ada. Pasti akan kubuat kau, wanita keji. Hidup segan mati tak mau. Tuan Putri, Anda sangat menjunjung tinggi aturan. Karena Anda juga mengakui hukum yang berlaku. Maka kumohon pada Tuan Putri, bertindaklah sesuai hukum. Biarkan kami hidup, sampai anak ini lahir. Ini. Ini. Yang mulia, hukum memang menyatakan demikian. Bagaimana kalau kita bertindak sesuai hukum? Baiklah. Karena Tuan Liu bersikeras membawa-bawa hukum, maka aku akan membuatmu mati tanpa penasaran. Bawa dia masuk. Hamba mengaku semuanya, tolong jangan bunuh hamba. Hamba cuma seorang tukang jagal babi. Hamba benar-benar tidak tahu apa-apa. Siapa orang ini? Pengadilan kuil Dali mana sudi menolerir berandal pasar semacam ini. Tuan Liu Tanhua, kau sudah merasa jijik. Padahal orang ini adalah kesayangan dari wanita pujaan hatimu itu. Teman masa kecil Nona Hongxiu. Ya, kekasih lamanya. Dan untuk anak yang mati-matian kau lindungi itu, pria ini adalah ayah kandungnya. Liu Yunzeng, coba kau hitung sendiri. Kau dan Hongxiu masuk ke kediaman Perdana Menteri baru sekitar 1 bulan. Kalaupun kalian sudah lama berselingkuh, paling lama baru 2 bulan. Tapi di dalam catatan medis tabib istana, tertulis jelas hitam di atas putih, bahwa kandungannya sudah berusia lebih dari 3 bulan. Ini adalah surat pengakuan dari tukang daging itu. 3 bulan yang lalu, di wilayah barat kota, Hongxiu sengaja mencari pria bodoh untuk dijadikan kambing hitam. Makanya dia merencanakan siasat licik untuk masuk ke gerbang kediaman Perdana Menteri. Kau menganggapnya bagai harta karun berharga. Rela mengorbankan nyawa seluruh keluargamu. Demi menyelamatkan keturunan keluarga Liu. Nyatanya, itu hanyalah anak haram yang dibuang begitu saja oleh orang lain. Anak di dalam kandunganmu itu. Sebenarnya anak siapa? Jawab. Yang mulia putri, mohon keadilan. Anak ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Liu Yunzeng. Dia sama sekali bukan keturunan keluarga Liu. Aku ditipu masuk ke kediaman itu. Kumohon, jangan bunuh aku. Kumohon, jangan bunuh aku. Pelacur sialan, akan kubunuh kau. Lancang, beraninya kau membuat keributan di pengadilan. Mati kau, mati. Karena dia bukan keturunanku. Maka kau dan anak haram ini pergilah ke neraka bersama-sama. AR. Ketua Pengadilan Kuil Dali. Karena anak itu sudah mati, maka penundaan eksekusi yang dijanjikan itu tentu saja sudah tidak berlaku lagi. Sesuai dengan vonis awal, segera lakukan eksekusi, seret mereka bertiga keluar. Lepaskan aku, lepaskan. Yang mulia putri, seluruh anggota keluarga Liu telah dieksekusi. Beban di hati Anda ini. Apa ini sudah selesai? Selesai, ini belum ada apa-apanya. Ayahanda Kaisar sedang sakit. Putra mahkota masih belia. Di istana ini. Selain keluarga Liu, paman kaisarku yang baik itu pasti sudah tidak sabar lagi. Kirimkan daftar ini ke istana. Beritahu Ayahanda Kaisar. Darah Kekaisaran Zhou sudah saatnya dibersihkan. Nama-nama di daftar ini. A.
begitu keluarga Liu tumbang, kau berniat menyapu bersih separuh pejabat istana ini. Runner, caramu ini bahkan lebih kejam dari ayahanda saat masih muda dulu. Ayahanda, jika daging busuk tidak dipotong sampai bersih, lukanya tidak akan pernah sembuh. Posisi-posisi yang kosong ini, Ananda sudah menyiapkannya. Pilih dari kalangan pelajar miskin dan pejabat rendah yang berbakat. Latar belakang mereka bersih. Mereka hanya akan setia pada istana, bukan pada keluarga bangsawan. Sudahlah, ayahanda sudah tua, sudah tidak sanggup mengurusnya lagi. Tabib istana bilang. Waktu ayahanda tinggal beberapa hari lagi. Tapi kerajaan ini, ayahanda masih belum tenang melepasnya. Putra mahkota terlalu lemah lembut. Dia tidak akan sanggup menekan rubah-rubah licik itu. Runner, ayahanda berencana meninggalkan sebuah titah wasiat untuk mengangkatmu menjadi putri sulung wali negara. Setelah ayahanda tiada, kau yang akan membimbing putra mahkota sampai dia mampu memerintah sendiri. Kakak memang yang paling hebat. Selama ada kakak di sini, aku merasa tenang. Ayahanda, Ananda tidak bersedia. Jangan konyol. Apa kau mau diam saja melihat kekuasaan kekaisaran Zhou ini jatuh ke tangan marga lain? Ayahanda, status pengawas negara itu hanyalah wakil. Gelarnya tidak sah, kedudukannya pun tidak kuat. Keluarga-keluarga bangsawan besar itu, hanya dengan satu kalimat, wanita dilarang ikut campur urusan politik. Sudah cukup untuk melucuti semua kekuasaan Ananda. Nanti, jika Ananda tidak punya kekuasaan di tangan, Ananda tidak akan bisa menegakkan hukum. Apalagi melindungi pewaris tahta. Lalu, apa maumu? Yang Ananda inginkan, bukanlah status pengawas negara. Yang Ananda inginkan adalah tahta wali penguasa. Ananda ingin ayahanda memberikan kekuasaan penuh, layaknya ayahanda sendiri yang bertahta. Ini bukan demi pertumpahan darah, melainkan untuk menegakkan ketertiban. Hahaha. Hahaha. Tidak disangka, di saat terakhir ini, Beta baru sadar memiliki putri yang lebih berani daripada Beta sendiri. Tulis titahku. Angkat putri sulung pelindung negara, Zhao Lun, sebagai wali penguasa. Putri sulung memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan. Seluruh pejabat harus tunduk kepadanya. Ayahanda. Ayahanda. Semoga ayahanda damai di keabadian. Zhao Lun dengan hormat menerima titah suci ini, Yang Mulia. Kaisar telah mangkat. Yang Mulia, Pangeran Kang membawa para pangeran keluarga kerajaan menghadang di depan pintu Balairung Taihei. Mereka bilang, wanita yang menjadi wali penguasa adalah sebuah pemberontakan besar. Mereka menuntut Yang Mulia menyerahkan segel kekaisaran dan mundur kembali ke istana belakang. Pangeran Kang bersumpah, selama dia masih hidup, dia sama sekali tidak akan membiarkan Yang Mulia menginjakkan kaki selangkah pun di Balairung Taihei. Kalau paman memang sangat ingin mati, maka aku yang akan mengabulkannya. Sampaikan perintahku pada pengawal kekaisaran. Bersenjata lengkap. Ikuti aku menghadiri sidang istana. Hari ini, anak tangga di depan Balairung Taihei itu sepertinya harus menggunakan darah para keluarga kerajaan untuk mencucinya. Zhao Lun. Jasad mendiang kaisar bahkan belum dingin. Kau yang hanyalah seorang perempuan, berani-beraninya memakai pakaian burung phoenix emas dan hitam. Beraninya mereka menentang tahta. Kebaikan telah sirna dari hati. Mundur ke istana belakang. Kebaikan telah sirna dari hati. Mundur ke istana belakang. Kakak, paman dan yang lainnya sangat menakutkan. Lebih baik kita kembali saja, ya. Aku tidak mau jadi kaisar lagi. Kembali. Yang Mulia. Jika kita mundur selangkah saja hari ini, di belakang kita hanyalah jurang kehancuran. Paman bilang, tidak pernah ada sejarahnya seorang wanita menjadi wali penguasa. Baguslah kalau begitu. Hari ini, putri ini akan menggunakan darah paman untuk mencetak sejarah baru. Beraninya kau, aku punya plakat besi pusaka pemberian mendiang kaisar pertama. Melihat plakat besi ini, sama dengan melihat kaisar pertama. Ahahaha. Ini adalah medali emas bebas hukuman mati yang diakui oleh hukum Zhou Raya. Aar. Aturan leluhur. Itu sudah menjadi hukum usang.
Berdasarkan hukum Zhou Raya terbaru yang telah direvisi oleh putri ini, siapapun yang mengacaukan pemerintahan istana dan melawan hukum dengan mengandalkan hak istimewa akan dihukum mati layaknya pemberontak. Dan soal medali emas bebas hukuman mati ini, di hadapan hukum, tidak ada yang namanya jaminan kebal hukum. Hamba pantas mati. Hamba mengakui dosa hamba, dan dengan hormat menyambut Yang Mulia Putri Tertua sebagai wali penguasa. Pengadilan Agung, dengarkan perintahku. Pangeran Kang telah melakukan makar. Eksekusi mati dia sekarang juga. Dan untuk para pengikutnya, kurung mereka semua di makam kekaisaran. Mulai hari ini dan seterusnya. Di seluruh negeri Zhou Raya ini, hanya ada satu aturan mutlak, yaitu hukum Zhou Raya. Dunia boleh saja memanggilku kejam. Aku sendiri yang telah mengubur dalam-dalam sosok Zhao Luo, yang dulu mendambakan kasih sayang. Semua ini, demi melindungi satu-satunya tahta ini.